Kali ini kita sedang berada di rongsokan dan kita akan mencari barang-barang bekas. Gas. Pertama saya menemukan helm INK Sentro seperti ini, kondisinya masih layak pakai. Nah, ini adalah edisi pertama saya ngonten di rongsokan setelah kemarin libur puasa dan lebaran selama 2 minggu. Adakah bude-bude atau mbak-mbak yang kangen dengan suara saya? Kalau kalian cowok-cowok mending gak usah kangen, gak apa-apa. Heran. Lanjut lagi, di sini saya menemukan helm jadul merek DMI seperti ini, biasanya yang suka anak-anak Vespa atau anak-anak CB. Lalu di sini juga ada helm Fog Turbo seperti ini, kondisinya tinggal bersihin aja. Ada pakan burung juga, lumayan buat kucing di rumah. Wah, ini topi untuk helm jadul DMI tadi. Untuk si pagi kali ini lumayanlah kita cuma dapat helm-helm seperti ini. Karena kondisi rongsok sehabis lebaran itu memang biasanya masih sepi. Kebanyakan yang keliling nyari barang ke rumah-rumah itu pada belum berangkat. Sekarang kita pulang dulu ke rumah sebelum nanti kita berangkat lagi untuk shift siang. Di shift siang pertama kita menemukan alat seperti ini. Lalu di sini saya juga menemukan selang portable seperti ini, ukuran 8 in untuk blower, kondisinya masih baru, ada 2 piece, ada yang mau. Nah, kalau ini alat nggak tahu untuk ukur apaan, kondisinya sepertinya masih bagus, di bagian dalam juga masih ada cairannya. Lanjut lagi masih di tempat yang sama, di sini saya juga menemukan klem untuk kabel seling merek Crosby seperti ini, kondisinya masih bagus banget. Jumlahnya ada beberapa piece. Nah, kalau alat-alat kayak gini kadang walaupun kita nggak tahu fungsinya buat apa, tapi masih suka laku selama kita belinya murah. Jadi bisa jual di bawah harga pasar. Oh ya, sebelumnya di sini saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena selama saya ngonten pasti ada kesalahan, baik perkataan, tingkah laku maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, dan pasti itu membuat kalian sakit hati. Begitupun sebaliknya, dosa-dosa kalian yang begitu besar dan begitu zolim kepada saya. Misalnya dosa saat kalian menertawakan saya saat saya ditindas oleh istriku siluman bergedel. Itu semua sudah saya maafkan kok. Yang penting kita sama-sama ikhlas saling memaafkan walaupun tidak bisa saling berjumpa. Wabil khusus untuk para ibu-ibu, bude-bude, mbak-mbak SPG yang cantik, kalian gak usah minta maaf. Kalian gak punya salah kok sama aku. Tapi kalau kalian memaksa untuk ketemu dan meminta maaf secara langsung, aku gak bisa nolak sih. Oh ya, sedikit info untuk beberapa rongsok di sini itu ada yang masih belum buka. Jadi ada yang sudah mulai buka setelah Syawal atau setelah lebaran hari ke-7. Tapi ada juga beberapa yang mulai buka setelah lebaran hari ke-10. Dan beberapa rongsok yang sudah buka pun belum ada kegiatan atau kesibukan seperti hari-hari biasa. Jadi belum ada tambahan barang-barang baru yang bisa kita pilih dan kita ambil. Seperti yang kalian lihat di rongsok ini, walaupun sudah buka dan sudah ada kegiatan jual beli, tapi sebagian besar para pekerjanya belum pada berangkat. Karena sepertinya kegiatan bongkar muat atau pengiriman barang belum mulai berjalan. Tapi ya sudahlah, walaupun masih sepi, yang penting kita sudah bisa kembali mencari rezeki. Dan setelah diberi libur selama 2 minggu, kondisi badan terutama bagian perut terasa mulai bertambah besar. Sedangkan kondisi isi dompet semakin menipis. Dan keadaan seperti ini kalau tidak segera ditangani, yang saya takutkan adalah Ibu Kementerian Ekonomi Negara siluman bergedel. Karena isinya setiap hari hanya makan dan tidur tanpa ada pemasukan yang pasti. Dia pasti ngomel-ngomel setiap hari. Heran.